Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kisila Volga. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sebuah topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi kita sering anggap biasa saja. Padahal dampaknya besar bagi kondisi batin dan kesejahteraan diri. Topik tersebut adalah pengaruh musik terhadap kesehatan mental. Saya memilih tema ini karena hampir setiap orang memiliki hubungan dengan musik. Ada yang mendengarkannya saat bangun tidur, saat belajar, saat bekerja, atau sekedar menemani waktu istirahat. Namun, jarang sekali kita benar-benar memperhatikan bagaimana musik mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Jika kita menengok kebiasaan harian kita, musik sering menjadi latar yang membentuk suasana hati. Ketika sedang lelah, kita mungkin memutar lagu yang lembut. Saat kita membutuhkan semangat, kita memutar lagu yang energik. Musik seperti punya cara sendiri untuk berbicara kepada hati, bahkan tanpa kata-kata. Peran musik tidak hanya terasa pada hiburan, tetapi bagaimana kita merespon tekanan hidup. Di tengah kesibukan, tugas kuliah, aktivitas pekerjaan, dan dinamika sosial, banyak orang yang menjadikan musik sebagai ruang kecil untuk menenangkan diri. Inilah alasan mengapa penting untuk memahami bagaimana musik sebenarnya bekerja dalam diri kita. Sebelum lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Secara umum, kesehatan mental berhubungan dengan kemampuan seseorang mengelola emosi, menjalani kehidupan sehari-hari dengan seimbang, menghadapi tekanan dengan wajar, serta menjalin hubungan sosial yang baik. Dalam konteks saat ini, perkembangan teknologi, tuntutan akademik, pekerjaan, dan media sosial membuat banyak orang mengalami stres, kecemasan, atau rasa kelelahan mental. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian khusus, dan salah satu cara sederhana namun efektif untuk membantu mengelolanya adalah melalui musik. Musik dapat memberikan pengaruh karena ia langsung bekerja pada pusat emosi manusia. Ketika kita mendengarkan musik, ada bagian-bagian tertentu dalam otak yang merespon ritme, melodi, dan harmoni. Respon itulah yang kemudian terasa sebagai ketegangan, semangat, atau bahkan nostalgia. Musik mampu menurunkan ketegangan pikiran, memperbaiki suasana hati, membuat seseorang merasa lebih stabil secara emosional, membantu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang membuat stres. Walaupun setiap orang memiliki selera musik yang berbeda, efeknya tetap sama, yaitu ada proses emosional yang terjadi ketika musik didengarkan secara sadar. Lalu bagaimana cara musik membantu mengurangi stres? Banyak orang merasakan ketenangan saat mendengarkan musik tertentu. Musik dengan tempo lambat atau suara yang lembut dapat membantu tubuh masuk ke dalam kondisi rileks. Perubahan ini membuat nafas menjadi lebih teratur dan perasaan lebih tenang. Dalam kondisi seperti menghadapi deadline tugas atau banyak pekerjaan, musik lembut sering kali membantu menurunkan rasa tegang. Walaupun terdengar sederhana, efeknya nyata dan bisa dirasakan dalam beberapa menit. Selain menenangkan, musik juga dapat memperbaiki suasana hati. Ketika seseorang sedang merasa down atau kurang bersemangat, lagu yang lebih cerah atau penuh energi, selain menenangkan, musik juga dapat memperbaiki suasana hati. Ketika seseorang sedang down atau kurang bersemangat, lagu yang lebih cerah atau penuh energi bisa memberikan dorongan positif. Perubahan suasana ini bukan kebetulan, tetapi terjadi karena musik mempengaruhi bagian otak yang mengatur perasaan nyaman. Tidak sedikit orang yang menemukan kelegaan setelah mendengarkan lagu-lagu tertentu ketika sedang menghadapi masalah. Lagu yang sesuai dengan kondisi emosi sering membantu mengekspresikan perasaan yang tidak disampaikan secara langsung. Musik juga dapat membantu seseorang dalam mengekspresikan hal-hal yang sulit diungkapkan. Ada kalimat yang tidak bisa kita ucapkan, tetapi terasa tepat ketika kita menyanyikannya atau mendengarkannya dalam lirik sebuah lagu. Bagi sebagian orang,
Menyanyikan lagu tertentu bisa menjadi cara untuk melepaskan beban emosional, baik itu perasaan sedih, kecewa, atau bahkan bahagia. Ekspresi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental. Walaupun musik sering dianggap sebagai hiburan, banyak pengamat yang menunjukkan bahwa musik memberikan manfaat nyata dalam proses pemulihan kondisi emosional. Di beberapa fasilitas kesehatan, musik digunakan untuk membantu pasien merasa lebih tenang sebelum tindakan medis. Ada juga tempat yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari aktivitas kelompok untuk membantu pasien berinteraksi dan merasa diterima. Pada beberapa sekolah, musik diputar sebelum kegiatan belajar dimulai untuk membangun suasana yang lebih kondusif bagi siswa. Di lingkungan keluarga, orang tua sering memanfaatkan musik lembut untuk membantu anak tidur lebih nyaman. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa musik tidak hanya dinikmati sebagai karya seni, tapi juga sebagai bagian dari rutinitas yang mendukung kondisi mental seseorang. Musik juga memiliki banyak fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga emosi tetap stabil. Musik menjadi tempat bernaung ketika suasana hati tidak menentu. Dalam situasi penuh tekanan, musik membantu menurunkan ketegangan, memperbaiki perasaan, dan memberikan ruang untuk bernafas. Yang kedua, membantu belajar dan fokus. Musik instrumental lembut dapat membantu seseorang berkonsentrasi. Ketika diputar dalam intensitas sedang, musik mampu mengurangi gangguan dan membuat pikiran lebih terarah pada tugas yang sedang dikerjakan. Ketiga, media untuk mengeluarkan pikiran. Banyak orang yang lebih mudah menyampaikan perasaannya melalui musik daripada berbicara secara langsung. Hal ini membuat musik menjadi sarana yang aman untuk menyalurkan apa yang dirasakan. Keempat, mempererat hubungan sosial. Musik juga menciptakan rasa kebersamaan. Menyanyi bersama, mendengarkan lagu yang sama, atau sekedar berbagi rekomendasi musik dapat memperkuat hubungan antar individu. Sejak dahulu, musik menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan budaya dan spiritual. Musik tradisional di Indonesia memiliki fungsi tertentu dalam upacara adat, penyembuhan, atau kegiatan komunal lainnya. Nada-nada tertentu dalam budaya Nusantara sering digunakan untuk menjaga ketenangan, membangun rasa hormat, dan memberikan kekuatan batin. Hal ini menunjukkan bahwa musik bukan hiburan semata, tetapi bagian dari identitas dan keseharian masyarakat. Demikian pula dalam ranah spiritual. Banyak kegiatan yang menggunakan lantunan tertentu untuk menenangkan pikiran. Suara yang teratur dan ritmis sering membantu seseorang menemukan kedamaian batin. Manfaat musik bisa dirasakan di semua usia. Pada anak-anak, musik membantu perkembangan bahasa dan imajinasi. Pada remaja, musik menjadi sarana mengenal emosi dan jati diri. Pada orang dewasa, musik membantu mengelola stres dari pekerjaan atau kehidupan sosial. Pada lansia, musik membantu membangkitkan ingatan dan menjaga suasana hati agar tetap stabil. Ini menunjukkan bahwa musik memiliki keterikatan dengan perkembangan manusia sejak kecil hingga dewasa. Di era digital, musik dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Namun, kemudahan ini juga membuat banyak orang yang mendengarkan musik sekedar sebagai latar tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal manfaat musik lebih maksimal ketika didengarkan dengan kesadaran penuh. Menyimak melodi, memahami ritme, atau menikmati suara alat musik tertentu dapat memberikan efek menenangkan yang lebih mendalam. Beberapa sekolah menerapkan musik untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Musik lembut digunakan sebelum pembelajaran untuk membantu siswa merasa lebih tenang dan siap mengikuti pelajaran. Ada juga kegiatan rutin seperti senam irama atau menyanyi bersama sebagai cara membangun kedekatan antar siswa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa musik dapat menjadi bagian dari lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Agar musik dapat memberikan manfaat maksimal, berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, memilih musik yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Kedua, mendengarkan musik secara rutin dengan durasi yang wajar.
Ketiga, mengkombinasikan kegiatan yang mendukung seperti menulis, berjalan, atau meditasi. Dan menghindari volume terlalu keras yang dapat mempengaruhi kesehatan. Hal-hal sederhana ini dapat membantu memaksimalkan manfaat musik untuk kesejahteraan mental. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita lihat bahwa musik memiliki pengaruh yang luas terhadap kondisi emosional dan kesehatan mental. Musik dapat membantu menenangkan pikiran, memperbaiki suasana hati, meningkatkan fokus, mempererat hubungan sosial, dan menjadi sarana ekspresi yang aman. Walaupun terdengar sederhana, musik menyentuh bagian dalam diri manusia yang seringkali tidak disadari. Penggunaan musik yang tepat dapat menjadi langkah kecil namun berarti untuk menjaga kesehatan mental di tengah berbagai tantangan kehidupan. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat dan memberi kita pemahaman baru tentang pentingnya musik dalam mendukung keseimbangan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.